Aku mendapatkan sebuah pil dewa yang didambakan semua orang. Tapi aku bukan hanya tidak memakannya. Aku bahkan langsung membakarnya, hanya karena kedua mataku sangat istimewa. Bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Dengan mengandalkan kemampuan ini, aku tidak hanya menemukan sumber penyebaran wabah di dasar danau, tapi juga menemukan sumber air bawah tanah saat kemarau panjang tahun lalu. Menyelamatkan penduduk desa Bailu 2 kali berturut-turut. Karena itu mereka semua memanggilku anak ramalan. Dan pil dewa yang didambakan semua orang ini, di mataku justru adalah seekor monster gurita yang meronta-ronta menakutkan. Karena alasan ini, aku sudah menolak permintaan dewa untuk menjadi muridnya sebanyak 3 kali. Tapi kali ini, pemimpin Gunung Ling, Yang Mulia Abadi Zixia, datang sendiri. Aku tahu jika aku menolaknya lagi, hanya akan menyulitkan para penduduk desa. Jadi aku pun setuju untuk pergi ke Gunung Ling. Setelah tiba di Gunung Ling, aku tidak bersemangat seperti penduduk desa lainnya. Sebaliknya, setiap kali aku melihat seorang murid Gunung Ling, rasa takut di hatiku semakin bertambah. Aku menemukan bahwa selain anak-anak yang baru saja terpilih dan dibawa ke gunung sepertiku, setiap murid Gunung Ling lainnya memiliki seekor monster yang mencakar-cakar di posisi dantian mereka. Monster itu memiliki 2 mata besar, tubuhnya seperti gurita, terus-menerus menyerap nutrisi dari tubuh mereka, dan yang ada di dalam tubuh Yang Mulia Abadi Zixia. Monster guritanya bahkan telah menumbuhkan 4 tentakel, tapi mereka sepertinya sama sekali tidak menyadarinya. Setelah melakukan upacara ritual sederhana, Yang Mulia Abadi Zixia menyuruh muridnya untuk memberikan kami yang baru datang masing-masing sebuah pil obat berwarna hijau tua. Obat ini adalah pil Dewa Gunung Ling. Dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, membantu kalian menyelesaikan pembangunan fondasi lebih awal. Setelah Yang Mulia Abadi Zixia selesai berbicara, anak-anak itu tidak ragu sedikit pun. Dengan gembira menelan pil dewa berwarna hijau tua itu, aku merasa sangat mual melihat pil dewa di tanganku. Mana mungkin ini pil dewa? Ini jelas-jelas seekor gurita kecil yang belum berkembang. 2 matanya bahkan lebih besar dari tubuhnya. Sangat menakutkan, tapi kedua mataku bisa melihat tembus pandang. Rahasia ini sama sekali tidak boleh diketahui orang. Aku hanya bisa menggertakkan gigiku, berpura-pura gembira dan memasukkan pil abadi itu ke dalam mulut. Setelah meminum pil abadi, beberapa orang sudah mulai membangun fondasi. Yang Mulia Zixia lalu menyuruh murid lain sesuai nomor urut, mengatur anak-anak ini ke kamar mereka masing-masing. Setelah kembali ke kamar, aku melihat sekelilingku, memastikan tidak ada orang yang bisa melihat. Lalu aku memuntahkan pil abadi yang kusembunyikan di bawah lidah. Pil abadi yang ada di bawah lidah itu kumuntahkan. Setelah dimuntahkan, lapisan luar pil abadi itu sudah meleleh. Seekor gurita yang matanya lebih kecil dari tubuhnya sedang menggeliat. Aku tidak berani membayangkan benda sekecil ini ternyata bisa menjadi parasit di tubuh manusia, menggerogoti daging dan saripati kehidupan. Aku mengambil gagang sapu di sebelahku dan langsung menghantamnya. Terdengar suara plak, gurita kecil itu langsung hancur menjadi daging cincang. Aku kemudian membuang bangkainya ke dalam lampu minyak. Setelah mengeluarkan kepulan bau busuk, asap hitam itu kemudian lenyap tak berbekas. Setelah meminum pil abadi, pembangunan fondasi pada dasarnya bisa selesai dalam 10 hari. Anak yang paling lambat pun keluar dari pengasingan setelah 13 hari. Aku terus mengamati mereka yang telah meminum pil abadi dan menyelesaikan pembangunan fondasi. Meniru kebiasaan hidup mereka, menjalani kehidupan seolah-olah telah meminum pil abadi. Tapi sebulan kemudian, kegagalanku dalam membangun fondasi akhirnya menarik perhatian para kakak seperguruanku. Kakak seperguruan tertua, coba lihat ada apa dengan adik seperguruan Yetian. Sampai sekarang dia belum menyelesaikan pembangunan fondasi. Kakak seperguruan tertua Kinse mengerutkan kening dan menghampiriku, menarik tanganku dan memeriksa denyut nadiku. Aneh sekali, urat spiritual belum terbentuk, pembangunan fondasi belum selesai. Setelah bergumam sendiri dia melepaskan tanganku. Adik seperguruan Yetian, kamu masih belum meminum pil dewa. Belum sempat aku bicara, kakak seperguruan Tian-Tian langsung berkata, tidak mungkin. Setelah upacara ritual hari itu, aku sendiri yang memberikan pil dewa kepada adik seperguruan Yetian untuk diminum. Kalau begitu aku tidak tahu. Tunggu guru kembali baru kita bicarakan dengannya. Mungkin bakat adik seperguruan Yetian terlalu bagus. 1 pil dewa tidak cukup untuk pembangunan fondasi. Mendengar itu aku berkata dengan lemah. Mungkin kualifikasiku yang buruk. Tepat pada saat itu, seorang murid berlari masuk dengan tergesa-gesa. Adik seperguruan Yetian, guru sudah kembali. Beliau memintamu untuk ke sana. Hatiku sangat gelisah. Jangan-jangan sudah ketahuan kalau aku tidak meminum pil dewa. Adik seperguruan Yetian, cepatlah pergi. Guru pasti bisa membantumu mengatasi kekhawatiran ini. Setelah pembangunan fondasi selesai akan sangat menyenangkan. Setelah kakak seperguruan ketiga Lai Buo selesai bicara, dia mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba segumpal api muncul. Lihatlah, inilah urat spiritual yang muncul setelah pembangunan fondasi. Api ini diubah dari kekuatan spiritual di dalam urat spiritual. Melihat wajah kakak seperguruan ketiga yang bersemangat, aku justru tidak bisa bersemangat. Aku melihat urat spiritual yang dikatakan kakak seperguruan ketiga.
Sebenarnya itu hanyalah sesuatu yang kecil di dantiannya. Hanyalah sebuah tentakel yang menjulur dari gurita. Saat dia melepaskan api itu, gurita kecil itu juga melahap tubuhnya. Kakak seperguruan Tian-Tian juga mengulurkan telapak tangannya. Seketika elemen air di udara berkumpul, membentuk setetes air, kemudian langsung membesar, berubah menjadi sebuah kerucut es. Akar spiritual yang dibangkitkan setiap orang berbeda-beda. Si ketiga memiliki akar spiritual api, sedangkan aku memiliki akar spiritual air. Setelah memahami secara singkat apa itu meridian spiritual, aku pun berpamitan. Di bawah bimbingan murid yang tadi, aku segera tiba di kamar Yang Mulia Zixia. Saat aku melihat Yang Mulia Zixia, aku selalu tanpa sadar melihat ke dalam dantiannya. Gurita dengan 4 tentakel dan mata melotot itu. Saat dalam perjalanan kemari tadi, aku terus memikirkan satu masalah. Para kultivator di gunung spiritual ini mendapatkan kekuatan dengan memakan monster gurita, tetapi mereka malah akan sebaliknya, diparasiti oleh gurita itu untuk bertahan hidup. Keadaan simbiosis seperti ini, apakah mereka sama sekali tidak mengetahuinya, atau mengetahuinya tapi tetap melanjutkannya? Aku tidak berani berpikir lebih jauh. Instingku memberitahuku, monster gurita ini sama sekali tidak boleh dibiarkan masuk ke dalam tubuhku. Saat aku sedang merenung, Yang Mulia Zixia mengerutkan keningnya, kemudian terlihat telapak tangannya terbalik. Lalu ada sebuah kekuatan yang mengangkatku. Energi spiritual di sekeliling menyelimutiku sepenuhnya. Setelah memeriksanya sebentar, alis Yang Mulia Zixia berkerut rapat. Benar saja bahkan tidak ada tanda-tanda meridian spiritual terbentuk. Bahkan energi spiritual pun tidak bisa masuk. Sungguh aneh. Melihat itu, aku segera berkata, mungkin karena bakat murid ini tumpul, makanya belum bisa melakukan pembangunan fondasi. Tidak mungkin. Kamu disebut sebagai anak ramalan. Bisa melenyapkan wabah. Bisa menemukan sumber air. Keberuntungan seperti ini mana mungkin bakatmu tumpul. Aku rasa justru sebaliknya, mungkin bakatmu terlalu luar biasa. Satu pil dewa biasa tidak cukup untuk membantumu membangun fondasi. Aku berpura-pura menunjukkan ekspresi penyesalan. Menatap Dewa Zixia, situasi seperti ini hanya bisa meminta leluhur agung untuk bertindak. Kau ikut denganku pergi ke puncak Gunung Ling. Biarkan leluhur agung memberimu satu pil dewa lagi. Aku sekarang masih belum yakin. Dewa Zixia membawaku menemui leluhur agung. Apakah dia benar-benar tertarik pada bakatku? Atau dia ingin leluhur agung memeriksa tubuhku? Apakah dia curiga kalau aku sebenarnya tidak pernah memakan pil dewa yang memuakkan itu? Tetapi aku harus berpura-pura terlihat gembira. Lagi pula, sebagai manusia biasa sepertiku, bisa mendapat kehormatan bertemu dengan eksistensi tertinggi Gunung Ling. Tidak ada orang yang bisa menolaknya. Aku langsung bersujud ke tanah. Terus-menerus mengucap syukur dan terima kasih. Dewa Zixia melihat ketulusanku. Sudut bibirnya juga sedikit tersenyum. Dia melambaikan tangannya, lalu sebuah kekuatan ajaib muncul dari bawah kakiku. Dalam sekejap aku merasakan tubuhku melayang. Apakah ini kekuatan para dewa? Saat aku sedang mengaguminya, aku sudah tiba di puncak Gunung Ling. Di sini dikelilingi awan dan kabut, bagaikan istana dewa. Hanya saja tidak tahu ada berapa dewa yang berlatih di sini. Aku tidak berani bersuara, juga tidak berani melihat ke sana kemari. Hanya memperhatikan dengan sudut mataku lingkungan sekitar yang berlalu dengan cepat. Dengan cepat kami tiba di paviliun paling puncak. Dewa Zixia lalu menarikku dan memimpin untuk bersujud. Murid Zixia memberi hormat pada leluhur agung. Ini adalah murid baru yang hamba terima, Ye Tian. Aku pun segera berkata dengan tulus. Murid Ye Tian memberi hormat pada leluhur agung. Awalnya aku merasa merinding. Kemudian aku mendengar dari dalam aula utama. Sebuah suara serak terdengar. Kau adalah putra Yuyan yang legendaris itu. Aku segera berkata dengan rendah hati. Menjawab leluhur agung. Hamba hanyalah seorang manusia biasa. Gelar putra Yuyan itu hanyalah model. Ejekan penduduk desa Lu kepada sang murid. Angkat kepalamu dan lihat aku. Begitu suara leluhur agung Taisang berhenti, pintu kayu di aula utama itu perlahan terbuka. Aku dengan gemetar mengangkat kepala dan melihat ke dalam. Ini membuatku langsung terkejut. Keringat dingin bercucuran. Aku melihat leluhur agung Taisang yang ada di dalam. Ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Awalnya kukira dia akan terlihat seperti orang tua renta. Tapi siapa sangka dia malah sangat membengkak. Seorang raksasa setinggi 3 meter. Yang lebih menakutkan adalah, di area dantiannya melingkar seekor gurita berlengan 8. Taring-taring yang menakutkan itu, dan sepasang mata besar yang membuat sesak napas itu, seolah-olah sedang menatap diriku. Yang Mulia Zixia di samping melihatku kehilangan ketenangan. Dia buru-buru bersujud. Leluhur agung Taisang mohon ampuni dia. Ye Tian telah berlaku tidak sopan. Sebelum aku sempat bereaksi, dari dalam sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat, tekanan dahsyat datang menyelimuti segalanya. Aku sangat terkejut dalam hati. Apakah aku sudah ketahuan? Tubuhku saat ini terasa seperti membeku. Tatapanku kosong. Suara serak leluhur agung Taisang terdengar lagi. Mengapa punggungmu berkeringat? Murid ini merasa takut saat pertama kali melihat wujud leluhur agung Taisang. Aku tidak tahu apakah alasan ini bisa diterima. Leluhur agung Taisang itu tidak marah malah tertawa mendengarnya.
Kalau dipikir-pikir benar juga, aku sendiri bahkan tidak tahu sudah berapa ratus tahun tidak pernah meninggalkan tempat ini. Tubuhku jadi sedikit lebih berisi. Memang sudah tidak sama seperti orang biasa. Setelah mendengar leluhur Agung Taisang berkata begitu, Yang Mulia Zixia baru bisa bernapas lega. Semua orang bilang kau adalah putra Yuyan. Tadi kau melirikku sekilas. Apa yang bisa kau lihat? Mendengar itu, seketika kulit kepalaku merinding. Aku tidak tahu apakah monster tua ini menyadari rahasia mata tembus pandangku. Jadi aku berkata dengan gemetar ketakutan. Melapor pada leluhur agung, murid ini melihat pada diri Anda. Energi yang tidak ada habisnya. Pakai ini jalan abadi yang sering guru sebutkan. Mendengar itu leluhur agung, tampak tersenyum lebar. Dia menarik kembali auranya yang menekan tadi. Dan berkata seperti seorang kakek yang baik hati. Kamu bocah ini benar-benar menarik. Ku dengar sudah sebulan berlalu dan kamu belum berhasil membentuk fondasimu. Tadi aku hanya membantumu memeriksa tubuhmu saja. Kamu tidak perlu panik. Cepat berterima kasih pada leluhur agung. Dewi Zixia di samping berkata dengan gembira. Sudah cukup, Zixia. Kemajuan kultivasimu belakangan ini agak lambat. Aku akan memberimu satu pil peningkat roh lagi. Mendengar itu Dewi Zixia sangat gembira. Dia segera bersujud beberapa kali. Dari sudut mataku aku melihat leluhur agung. Sepertinya memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Tapi sebenarnya tangannya langsung masuk ke area dantiannya. Gurita besar itu memuntahkan sesuatu. Lalu memuntahkan benda berbentuk pil. Pil itu perlahan terbang. Saat mendarat di telapak tangan Dewi Zixia. Aku melihat dengan jelas di dalamnya melilit ribuan larva. Aku kembali merasa kulit kepalaku merinding dan berkeringat dingin. Ye Tian, pil abadi ini khusus aku buat. Jika kamu meminumnya kamu pasti akan berhasil membentuk fondasimu. Selain itu dalam proses kultivasi, rintanganmu juga akan jauh berkurang. Begitu dia selesai bicara, aku melihat lagi gurita menjijikkan itu memuntahkan sebuah pil abadi berisi ribuan larva. Setelah menerima pil abadi itu, aku berpura-pura sangat gembira dan berterima kasih padanya. Setelah melihat pintu kayu itu tertutup perlahan, ku pun gemetar tak terkendali. Cepatlah minum pil dewa ini. Ini pil dewa yang diberikan langsung oleh leluhur agung untukmu. Dulu aku saja tidak mendapat perlakuan seperti ini. Aku menatap pil dewa yang penuh dengan larva ini. Aku sama sekali tidak sanggup memakannya. Guru, untuk saat ini murid belum ingin meminum pil dewa ini. Gagal dalam pembangunan fondasi terakhir kali sudah merupakan sebuah kesalahan besar. Jadi kali ini murid ingin lebih berhati-hati. Saat Dewi Zixia tampak ragu-ragu, terdengarlah suara serak dari dalam aula utama. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Anak ini masih sangat muda. Pikirannya sudah begitu tenang. Dia adalah bibit yang unggul. Kamu harus membimbingnya dengan baik. Leluhur agung sendiri sudah bicara. Dewi Zixia pun tidak lagi ragu-ragu. Sebaliknya dia malah memberiku acungan jempol. Setelah dengan hati-hati ku simpan pil dewa itu di balik jubahku. Sebuah kekuatan kembali mengangkatku dari bawah kaki. Sesaat kemudian, aku pun kembali ke kediamanku. Dewi Zixia berpesan beberapa patah kata lalu pergi. Setelah malam tiba, aku terbangun oleh suara bising di luar kamar. Aku mengendap-endap keluar. Baru saja mendekat aku mendengar sebuah kabar yang membuatku hampir menangis. Desa Bailu telah dimusnahkan. Sayang sekali ya, tidak bisa langsung dibakar dengan api. Lelahnya setengah mati. Kakak seperguruan ketiga mengeluh. Tian, kamu yakin sudah membunuh semuanya tanpa sisa? Bersih tak bersisa. Bahkan anak di dalam perut istri kepala desa juga kubunuh dengan sekali tebasan pedang. Tian, kamu benar-benar kejam ya. Hal ini jangan sampai diketahui Ye Tian untuk saat ini. Kalau tidak dia tidak akan mau bermain denganku lagi. Sebenarnya tidak apa-apa kalau dia tahu. Bukankah hari ini dia sudah pergi mencari leluhur agung? Itu artinya dia pasti sudah selesai membangun fondasi. Setelah dia selesai membangun fondasi, aku khawatir dia malah akan menyalahkanmu karena tidak menyisakan keluarga kepala desa untuk dia bunuh. Lihat si Enam, dia adalah salah satu anggota dari desa Zilu. Tadi yang paling bersemangat membantai adalah dia. Terutama saat memenggal kepala ayah dan ibunya. Raut kepuasan di wajahnya itu. Seolah-olah dia telah mencapai pencerahan. Aku yang mendengar sampai di sini langsung merasa ngeri. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Tidak berani menangis kencang. Aku tidak bisa membayangkan mengapa mereka membunuh kerabat mereka sendiri. Bukankah Gunung Ling ini adalah tanah suci yang didambakan semua orang? Kenapa isinya orang gila semua? Aku sangat ingin maju dan menanyai kakak-kakak senior ini. Kenapa melakukan hal ini? Tapi aku tidak berani. Karena dari jauh aku sudah melihat gurita kecil di dalam dantian mereka. Setiap pasang matanya seolah-olah sedang mengincarku. Saat ini aku sangat membenci monster-monster gurita ini. Awalnya aku pikir monster-monster gurita ini bersembunyi di suatu tempat. Asalkan aku menggunakan mata tembus pandang untuk menemukan dan menghancurkan sarangnya, maka aku bisa menyelamatkan orang-orang di Gunung Ling. Tapi sampai aku melihat leluhur agung Gunung Ling yang tertinggi, aku benar-benar putus asa. Gunung Ling ini isinya monster semua. Hari akan segera terang. Mari kita lihat adik seperguruan Ye Tian. Mendengar itu, aku segera kembali ke kamar. Berbaring di tempat tidur sambil mengamati pil dewa itu dengan saksama.
Aku tahu jika ingin balas dendam, aku harus memiliki kekuatan yang melampaui mereka. Tapi untuk mendapatkan kekuatan, satu-satunya cara adalah memakan pil dewa ini untuk membangun fondasi. Memakan pil dewa ini, apakah aku akan menjadi seperti mereka? Menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Tapi saat ini aku tidak punya pilihan. Jika tidak memakan pil dewa ini cepat atau lambat aku akan ketahuan. Pada akhirnya tetap akan menemui jalan buntu. Jadi aku mendongakkan kepala dan mengambil pil dewa itu. Kulemparkan ke dalam mulut lalu menelannya. Setelah menelan pil dewa itu, semburan energi spiritual keluar dari tubuhku. Saat ini kakak seperguruan senior Kinse, kakak seperguruan Tian-Tian dan juga kakak seperguruan ketiga, Lai Buluo dan yang lainnya kebetulan tiba di depan pintu. Setelah merasakan fluktuasi energi spiritual di tubuhku, kakak seperguruan senior Kinse yang berpengalaman segera memberi isyarat agar semua orang diam. Adik seperguruan telah meminum pil dewa, sedang dalam proses membangun fondasi. Aku akan menjaganya di sini. Kalian kembalilah beristirahat dulu. Semua orang diam-diam meninggalkan kamarku. Hanya kakak seperguruan Tian-Tian yang menatap dengan tatapan rumit pada bayangan samar di dalam ruangan. Lalu dia pun mengikuti langkah mereka dan pergi. Mengenai hal-hal di luar kamar, saat ini aku tidak punya waktu untuk peduli. Sejak saat pil dewa itu masuk ke tenggorokanku, hatiku yang panik menjadi sangat tegang. Seiring dengan cangkang pil dewa yang meleleh, cairan asam pahit mulai mengalir keluar. Cairan itu mengalir di sepanjang meridian tenggorokan, dan dalam sekejap sampai di puncak kepalaku. Aku hanya merasa pikiranku bergetar. Dalam benakku terus terlintas kilasan-kilasan diriku, gambaran-gambaran yang kualami dari kecil hingga dewasa. Tiba-tiba kedua mataku memutih. Sebuah wajah mengerikan yang menganga muncul, membuatku terkejut. Meskipun wajah itu tampak ganas, tapi dari garis besarnya masih bisa dikenali. Orang ini adalah kepala desa Rusa Putih Ye King. Sebelum aku sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi, gambaran itu berubah. Terdengar suara tangisan yang memilukan. Lalu muncul seorang wanita dengan rambut acak-acakan. Menatapku lekat-lekat dengan tatapan penuh duka. Melihat perutnya yang buncit dengan jelas. Aku tahu ini adalah penampilan istri kepala desa. Aku tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Yao Yao. Bantai semua orang di desa Bailu. Bahkan bayi di dalam kandungan istri kepala desa pun tidak dilepaskan. Aku yang seharusnya merasa sedih. Pikiran sedih dan marah belum sempat meledak. Namun di tengah emosi itu, tiba-tiba muncul sensasi kenikmatan.